Semua suami yang berpoligami itu bohong dan ingkar janji. Sebentar Bun ya. Disclaimer dulu. Semua suami yang saya maksud di sini itu bukan semua suami di dunia ini yang berpoligami ya. Tapi semua suami yang istrinya itu berkonsultasi spiritual dengan saya dan ikut bimbingan saya, nah itu semuanya bohong. Jadi ini murni berdasarkan kasus-kasus yang masuk di meja konsultasi saya. Dan di sini saya akan bongkar Bun daftar kebohongannya plus cara menyikapinya. Jadi simak sampai tuntas ya Bun, terutama di bagian akhir video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, saya tuh bisa menjamin Bun, kalau suami yang minta izin untuk menikah lagi sama istri, nah ini biasanya mereka akan janji yang muluk-muluk nih sama istrinya. Yang pertama, mereka janji bakal adil, yaitu pasti yang dijanjikan suami. Nah, yang kedua, janji bakal tetap perhatian sama istri pertama. Nah, yang ketiga, janji bakal tetap memprioritaskan istri pertama. Nah, ini yang pasti susah untuk dilakukan suami para pelaku poligami. Yang keempat nih Bun, janji bakalan tetap memenuhi semua kebutuhan dan keinginan anak istri secara materi. Nah, yang kelima, janji bakal lebih banyak stay di rumah istri pertama. Dan ya masih banyak lagi Bun. Betul nggak? Nah, tapi ketika semua keinginan suami udah keturutan, apalagi seiring berjalannya waktu, nah janji itu ya tinggal janji. Ujungnya suami di sini tetap lebih berat ke istri barunya. Mulai dari waktu, perhatian, nafkah, semuanya itu seolah-olah diambil dan dirampas oleh wanita ini. Bunda yang pernah mengalaminya pasti tahu gimana rasanya ada di posisi ini. Dan itu Bun, itu masih mending kalau suami ngomong di awal kalau mau poligami ya. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi, banyak suami yang udah selingkuh duluan di belakang istri, ya bahkan udah sampai berzina sama selingkuhannya. Baru setelah itu mereka menikah. Nah, begitu udah terlanjur menikah, suami baru ngomong ke istrinya. Ya bahkan ada juga yang nggak ngomong, tapi ujungnya ya tetap ketahuan sama istri Syah. Nah, masalahnya adalah suami yang melakukan malpraktik poligami semacam ini itu biasanya berawal dari keinginan hawa nafsunya. Ya bukan karena mengikuti sunnah Rasul. Kenapa saya tuh berani bilang seperti ini? Yang pertama, faktanya dia itu menjalin hubungan terlarang di belakang istrinya. Artinya dia udah mendekati zina, bahkan sudah berzina sebelum melakukan pernikahan. Jadi jelas Bun, ini ada pelanggaran syariat dan dosa yang besar di situ. Nah, yang kedua, setiap kali diminta berpisah dari istri sirinya, si suami di sini tuh nggak mau ngelepasin. Tapi kalau diminta cerai, ya juga nggak mau ngelepasin istri Syahnya. Jadi si suami ini pengen dapat dua-duanya, tapi nggak mau peduli sama sakit hati istri Syahnya yang jelas-jelas disebabkan karena perbuatannya. Dan saya tahu Bun, rasanya yang ada di posisi Bunda itu ya seperti makan buah simalakama. Bertahan sakit, tapi kalaupun berpisah, rasanya juga sulit. Apalagi masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi rasanya jadi kayak dilematis ya Bun. Saya tahu sakitnya ada di posisi Bunda ketika ini semua udah kejadian. Merasa dibohongi, merasa dikhianati, gak dihargai. Apalagi Bunda yang sudah mendampingi suami ini dari nol. Ya sejak gak punya apa-apa. Hidup bareng suami belasan tahun, sampai kehidupan Bunda sudah stabil secara materi, bahkan lebih. Tapi ujungnya semua itu dinikmati wanita lain yang bukan siapa-siapa. Ya saya ngerti gimana sakitnya hati Bunda. Bunda di sini seperti dipaksa oleh suami untuk menerima keadaan yang sama sekali nggak menyenangkan. Ya pahit rasanya. Belum lagi tiap kali Bunda melihat suami pamit untuk tinggal bermalam di rumah wanita itu. Wah, ini biasanya muncul nih Bun, banyak bisikan-bisikan. Aduh, ini kira-kira di sana dia lagi ngapain ya sama wanita itu? Apa suamiku di situ seperhatian itu sama wanita itu? Atau malah dia lebih romantis kalau sama istri barunya? Aduh, rasanya kok aku nggak kuat ya kalau dia ngasih ke aku dan dia juga ngasih yang sama ke wanita itu. Bun, ini wajar.
Semua istri yang mengalami pengkhianatan pasti merasakan hal yang semacam itu. Tapi kembali lagi, ya semuanya kembali ke bunda yang memutuskan. Apakah mau tetap mempertahankan suami dan mengikhtiarkannya agar kembali ke bunda, atau mau melepaskannya dengan ikhlas lalu berhusnuzon sama Allah bahwa Allah akan ganti dengan yang lebih baik? Ya, apapun keputusan bunda, insya Allah itu tidak keputusan yang keliru, bun. Nah, hanya saja setiap keputusan itu pasti mengandung resiko, dan tugas kita adalah mempersiapkan resiko itu. Kalau semisal bunda ingin tetap bertahan dan ingin mengikhtiarkan suami di sini agar endingnya kembali sama bunda, maka saran saya, mulailah dulu dari diri bunda sendiri. Bunda yang sedang sakit hati, yang terluka, trauma, dan berbagai emosi negatif lainnya, itu semua perlu bunda buang terlebih dulu. Karena emosi negatif ini akan menutupi aura positif bunda dan membuat langkah bunda akan tertatih-tatih. Ya kan, logikanya gimana ya mau menyadarkan suami dan mengambil hatinya kembali kalau sama diri kita sendiri aja belum selesai, belum beres. Betul nggak, bun? Ya gimana mau menarik hati suami lagi kalau bawaannya di diri kita sendiri aja masih berat, kan begitu. Nah, makanya PR pertama bunda adalah menyembuhkan hati bunda dulu. Pulih dulu, bun. Dengan apa? Dengan banyak zikir misalnya. Lewat ibadah bunda, lewat aktivitas sosial yang menyenangkan, atau gabung komunitas positif, ikut majelis zikir, ya, memperbanyak self-love dan sebagainya. Dan insya Allah bunda, luka itu akan jauh lebih cepat untuk sembuh ketika bunda sudah menjalani terapi. Karena dengan terapi, bunda akan lebih fokus untuk dibimbing dalam mengangkat luka batin dan trauma bunda. Dan insya Allah saya siap membimbing bunda dengan terapi pemurnian hati Anira dan terapi buka aura Anira. Terapi Anira ini, bun, terapi zikir, ya, terapi doa dan afirmasi positif yang islami yang insya Allah membantu bunda untuk membuang luka batin akibat perselingkuhan suami, supaya bunda bisa lebih tenang, ya, nggak overthinking lagi, bebas dari rasa insecure, bebas dari rasa trauma, sekaligus untuk memunculkan aura daya tarik bunda, sehingga langkah bunda untuk mengikhtiarkan suami bunda agar kembali setia ke bunda itu akan jauh lebih mudah. Dan kondisi batin dan aura yang positif inilah, bun, modal awal kalau bunda ingin menjalani ikhtiar bersama saya untuk menyadarkan suami. Nah, nanti kalau saya lihat aura bunda di sini sudah jernih, sudah lebih positif, nah bunda bisa melanjutkan bimbingan bersama saya, di mana di situ akan saya bekali dengan jurus-jurus dan kalimat-kalimat tertentu sehingga suami itu lebih sayang sama bunda. Dan kalau bunda bisa istiqomah, maka insya Allah hasilnya akan seperti ribuan klien-klien saya, di mana suami di sini akhirnya kembali setia dan mau melepaskan pelakornya. Ya, bukan karena paksaan, bukan karena takut sama bunda, tapi murni karena kesadarannya sendiri. Kalau untuk terapinya gimana bunda? Oke, gini bun, kebetulan di bulan Agustus 2025 ini saya akan buka praktek di Bekasi. Dan di situ ada sesi terapi pemurnian hati dan buka aura Anira. Dan juga ada sesi konseling spiritual rumah tangga juga. Ada terapi mandi garam juga, bun, kalau bunda berminat. Bahkan kalau bunda dan suami mau hadir bareng, itu juga saya ada program spiritual couple terapi untuk suami istri. Jadi silahkan bun, untuk info lengkap dan pendaftaran, bunda bisa langsung menghubungi Mbak Dinda dengan cara klik link WhatsApp konsultasi di deskripsi video ini. Saya sarankan untuk segera daftar ya bun, karena kuota terbatas dan alhamdulillah banyak sekali yang ingin hadir. Terakhir bun, semoga video ini bermanfaat ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.